Bapak Mama, saudara-saudari, semua umat Tuhan yang terkasih. Hari ini dunia berkabung. Semua umat Kristiani seluruh dunia bersedih karena kematian Sang Juru Selamat dunia, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mati secara mengerikan di kayu salib. Ia yang adalah Allah mati seperti seorang penjahat. Dunia tidak memandang dia lagi bahwa dia adalah anak Allah. Orang tidak lagi menghargai pemberitaannya yang penuh wibawa di dalam sinagoga-sinagoga, bahwa ia pernah mengadakan tanda heran dan mujizat yang luar biasa. Hal-hal itu tidak diingat lagi. Yang ada sekarang adalah kebencian manusia terhadap Tuhan yang kudus. Rupanya tidak seperti manusia lagi. Tuhan sangat menderita karena disiksa di luar batas kemanusiaannya. Yesus menderita begitu hebat di luar batas kemanusiaan dan sampai mati di kayu salib karena dosa dan kelemahan-kelemahan kita. Apa saja kelemahan dan dosa-dosa kita? Kalau kita jujur dengan diri, maka dosa-dosa kita adalah kesombongan, iri hati, kemalasan, pesta pora, kemabukan, hawa nafsu, kerakusan, ketamakan, sihir, perseteruan, kebencian, ketidakadilan, dan lain-lain. Yesus harus melewati jalan salib, jalan penderitaan untuk menebus dosa kita. Kalau kita merenungkan lebih jauh dan dalam, maka inilah jalan yang harus dilewati oleh Yesus. Ia disiksa dan dibunuh. Dengan kekuatan ilahi yang ada dalam dirinya, Yesus bisa menumpas kekuatan-kekuatan manusia dan meluputkan dirinya dari siksa yang hebat itu. Namun semua itu tidak Yesus lakukan. Ia berusaha melewati semuanya itu dengan tabah. Yesus memanggul salib, mengalami penderitaan yang hebat. Semua ini karena ia taat kepada kehendak Bapanya. Ketaatan seorang anak pada bapaknya, ketaatan seorang hamba kepada Yahweh. Ketaatan inilah yang membuat Yesus harus minum dari piala penderitaan yang diberikan Bapa kepadanya. Penderitaan dan wafat yang dilalui oleh Yesus memungkinkan kebangkitan. Kebangkitan tidak akan muncul kalau tidak ada penderitaan dan jalan salib. Ibadat Jumat Agung ini mengharuskan kita semua untuk merenungkan salib Kristus. Kalau kita katakan bahwa kita adalah pengikut Tuhan Yesus, maka kita siap untuk menghayati dan memanggul salib kita masing-masing. Salib pertama-tama adalah simbol penderitaan atau jalan susah. Namun kalau salib itu dipikul dengan setia, maka kita akan menemukan kesuksesan atau keberhasilan. Yesus memanggul salib dengan penuh penderitaan, dengan darah, keringat dan air mata. Karena ia setia, ia kemudian mengalami kebangkitan yang kita sebut sebagai puncak iman kita. Salib adalah tanggung jawab. Salib adalah kepercayaan. Salib adalah sebuah perkara. Barang siapa telah setia dalam perkara-perkara kecil, ia akan diberi tanggung jawab dalam perkara yang besar. Salib pertama-tama harus kita pikul pada diri kita sendiri.
dalam keluarga dan komunitas kita masing-masing. Sebagai bapak dan ibu dalam keluarga, harus siap untuk memanggul salib, siap untuk menderita. Keluarga harmonis adalah cita-cita semua keluarga. Namun untuk mencapai cita-cita ini, keluarga harus melewati tantangan, jalan susah dan kesulitan. Orang tua harus bekerja membanting tulang. Bapak dan mama mendapat tantangan dari anak-anak, bekerja keras untuk mendapatkan rezeki. Usaha dan kerja keras harus dilewati supaya kita keluarga sejahtera, dialami dengan baik. Ketika bapak dan mama dalam keluarga siap untuk menghayati dan memikul salib yang dipercayakan oleh Tuhan sendiri, maka keberhasilan akan datang dengan sendirinya. Anak-anak pun harus belajar memikul salib, yakni tanggung jawab dan kesetiaan yang dipercayakan kepadanya. Anak-anak harus tahu susah dan menderita. Anak-anak harus tahu bekerja keras, kerja tangan, supaya dia pun tahu bagaimana caranya dan susahnya mendatangkan rezeki. Keberhasilan itu bukan datang dari duduk berpangku tangan, tapi datang dari usaha dan kerja keras. Menjadi orang Katolik adalah menjadi pribadi yang siap memanggul salib kita masing-masing. Tentu mulai dari dalam keluarga. Tuhan tidak memberi salib terlampau besar dan berat, di luar batas kesanggupan kita untuk memikulnya. Ketika kita setia memanggul salib dan menghayatinya, kita akan menjadi orang-orang pemenang dalam hidup ini. Supaya kita dapat memikul salib dengan setia, maka semangat hamba harus menjadi bagian hidup kita. Semangat itu adalah ketaatan. Mari kita lalui hidup dan tugas perutusan kita dengan taat. Kadang-kadang kita merasakan tanggungan dan salib kita terlalu berat. Kita merasa terus berjalan di jalan yang terjal dan hampir tidak ada perhentian. Kadang kita rasa beban hidup bertambah-tambah. Namun selama kita taat dan percaya, maka selalu ada jalan-jalan terbuka untuk diri dan tugas perutusan kita. Taat untuk sesuatu yang mulia dan baik itu tidak gampang, karena kita lebih mudah mengeluh dan menggerutu. Karena itu, kita minta Tuhan Yesus membimbing dan memberkati kita, supaya kita selalu belajar dan taat dalam mengemban tugas perutusan kita masing-masing. Wafat Tuhan Yesus lewat salib, dan wafatnya ini bagai benih jatuh ke dalam tanah. Benih yang jatuh ke tanah, kalau tidak mati, maka tidak akan menghasilkan buah. Demikian kalau Yesus tidak mati, maka kebangkitan tidak akan terjadi. Inilah Bapak Mama, saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, 122 bahan permenungan pada sore hari ini. Ketika kita berkumpul sebagai umat Kristiani untuk mengenangkan Tuhan Yesus di dalam salibnya pada Jumat Agung ini. Tuhan beri berkat untuk kita semua. Amin.